Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu stop kebiasaan berbohong pada anak. Apa sih kira-kira yang membuat anak itu, mengapa anak itu berbohong seperti itu? Nah, pokoknya yang paling utama adalah kita memang perlu tahu anak itu berbohong atau tidak. Itu sebenarnya dengan latihan untuk jujur gitu. Jadi kalau anak itu sudah terlatih untuk berkata yang sebenarnya, ketika satu kali dia berbohong kita langsung kerasa kok. Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kembali kita bertemu dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, untuk mengasihi anak kita, menjadikan generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu stop kebiasaan berbohong pada anak. Tentu saja kita akan membahas di sini bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Helena Valentina. Halo Ibu Helena. Halo Cili. Shalom. Aduh, jumpa lagi kita ya. Jumpa lagi setelah makin sekian lama. Ya. Ada 2 abad kita nggak ketemu ya. Kita akan membahas bersama Ibu Helena Valentina, dan seperti yang kita ketahui beliau merupakan seorang psikolog dan merupakan seorang praktisi dalam bidang pendidikan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengapa sih anak itu bisa berbohong? Kemudian di saat seperti stopnya? apa? Iya, di mana stopnya? Di saat seperti apa dia berbohong? Dan bagaimana cara kita untuk sedini mungkin menghentikan anak yang suka berbohong? Baik Ibu Helena, saat ini topik yang mungkin relevan untuk ibu-ibu di luar sana ya. Kalau anaknya suka berbohong. Kalau anaknya suka berbohong. Tapi sebenarnya memang dari penelitian kayak nggak ada anak yang nggak pernah berbohong. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan. Itu dia. Ini anak kecil loh Ibu Helena, mungkin tidak dididik atau tidak dilatih untuk berbohong, tetapi kok bisa berbohong gitu. Nah, itu apa sebenarnya yang menyebabkan anak itu bisa berbohong? Ya, jadi perilaku berbohong ini biasanya dimulai ketika anak usia paling muda itu umur 3 tahun. 3 tahun sudah bisa berbohong ya. Nah, berbohong tapi tolong jangan dikonotasikan jahat ya. Atau dia punya niat untuk mencelakai orang, bukan. Jadi kan mereka sedang bertumbuh nih, kemampuan berpikirnya, kognitifnya sedang bertumbuh, dan dia sedang melatih keterampilan untuk bisa menjadi orang yang diperhitungkan gitu ya. Orang yang orang yang mungkin sama seperti orang dewasa gitu. Bisa dia meniru, bisa juga karena dia mungkin mulai belajar ternyata bisa loh membuat orang tua nggak tahu apa yang saya lakukan gitu. Contohnya anak saya aja deh ya. Saya nggak mau anak orang lain. Anak saya jadi pada satu kali itu masih kecil kan, masih ya mungkin ya 3 tahun lah, masih digendong-gendong. Terus kita kasih makan nih karena aku nggak habis-habis udah dari gendong deh. Terus dia gini. Gitu kan, kok nggak habis sih gitu kan. Terus ayo nak buka mulutnya. Berarti masih mulutnya. Terus ada badut lewat gini. Iya ada badut. Lucu ya mami. Loh berarti tadi kosong. Saya bilang waduh ini dia ya. Dia sudah mulai mencoba eksperimen untuk membuat orang tuanya bisa tidak tahu loh apa yang dia pikirkan, apa yang dilakukan. Dia merasa menang ketika merasa ada kebanggaan gitu ketika bisa membuat orang tuanya atau siapapun tidak tahu apa yang dia pikirkan gitu kan. Nah itu apakah normal untuk anak seumuran seperti itu 3 tahun? Iya, dan itu yang itu yang pertama ya. Oke, terus yang kedua, nah itu kan dia mau menutupi mungkin dia udah bosan makan kali, atau mungkin biasa kan anak kecil suka selera makannya suka turun naik ya. Jadi dia supaya tidak disuapin lagi mungkin ditahan seperti itu. Akal-akalan dia gitu ya. Nah tapi ada juga kasus kedua, ini anak kecil juga, umurnya sekitar waktu itu 4-5 tahun lah ya, 4-5 tahun, murid saya gitu ya, dicerita sama guru, "Sir, tahu nggak sir, itu di koran kan ada gambar itu tuh hamburger, terus aku berdoa, terus tiba-tiba hamburgernya bisa aku makan." Lalu aku bagi-bagi gitu. Terus kita kan mau ketawa tapi kasihan dia lagi cerita ya. Jadi akhirnya kita kasih besoknya kita kasih pelatihan, pengajaran tentang fakta atau fiktif gitu. Kalau Mem bilang langit itu hijau, menurut kamu itu benar nggak? Terus kita keluarkan,
Enggak. Kenapa? Kan langitnya warnanya biru, ada putihnya. Jadi kalau saya bilang, saya lihat warna hijau loh di langit, semuanya hijau. Kira-kira itu benar atau enggak ya? Enggak. Nah, tapi belum tentu saya tuh berbohong. Saya mungkin sedang berimajinasi, itu fiktif namanya. Sama seperti kan ada cerita tuh tentang kuda bisa terbang. Kuda mana ada sayapnya? Bisa terbang enggak? Enggak. Nah, kalau orang bilang seperti itu dalam cerita, itu namanya fiktif. Nah, kita lagi latihan deh. Fakta. Kalau saya bilang saya makan apel 2 potong, kira-kira fakta fiktif? Fakta gitu. Kalau saya makan pesawat terbang, fiktif gitu kan. Jadi akhirnya mereka bisa membedakan. Mungkin selama ini tidak mau bohong ya. Nah, tapi itu imajinasinya mereka sedang berkembang ya. Kemampuan imajinasi kan penting juga buat anak-anak berkembang kan. Nah, tugas kita sebagai guru, sebagai orang tua itu melatih mereka untuk membedakan mana yang sebenarnya kita harapkan dan itu membuat kita jadi berimajinasi atau itu kenyataan. Contoh sebentar tadi malam mah aku ini loh mah ke bulan loh mah. Ih, aku di bulan terang ya gitu. Dia sedang berimajinasi kan? seperti. Kita jangan langsung marah. Berbohong ya kamu ya. Nakal, pukul. Berdosa kamu. Waduh, kalau kayak begitu nanti anak-anak jadi gak punya kemampuan untuk kreasi. Tapi harus dijelaskan kreatif. Seperti yang tadi, mungkin metode yang tadi. Ini fiktif. Kamu pengen ke bulan atau kamu benar-benar ke bulan tadi malam? Atau kamu pengen banget ke bulan dan pengennya itu jadi kenyataan, kamu pengen banget ke bulan. Pengen ke bulan sih mah. Oh iya. Iya sih anak. Iya. Kalau kayak gitu kita bisa ngobrol gini. Oh ya ke bulan. Oh ya itu fakta atau fiktif nak? Fiktif mami, itu kan kalau sudah kita jelaskan ya sebelumnya. Kalau udah dijelaskan, dia bisa membedakan mana sebenarnya yang betul-betul nyata, mana yang itu adalah imajinasi dia atau harapan dia. Jadi kalau memang dia imajinasi nggak apa-apa, kita ikut aja di imajinasi dia. Oh kamu ke bulan ya, itu fakta fiktif mami. Terus kita di bulan kita makan itu ya mami, sirup ya, jus ya. Oh iya ya, nanti kita pakai tikar ya, boleh ngobrol-ngobrol gitu nggak apa-apa. Nah, sampai umur berapa nih anak ini kan dia di lain pihak kita harus mendukung imajinasi dia nih. Tapi di lain pihak juga kan kita sebagai orang tua harus ini udah nggak bisa nih. Ini dalam tahap ini bukan sudah berbohong gitu jadi, kan. Ya berbohong tuh bisa diartikan tidak mengatakan yang sebenarnya kan gitu ya. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, misalnya seperti tadi itu kalau anak usia 3 tahunan ya sampai umur 5 tahun lah itu masih normal imajinasinya ya? masih nanti kalau udah di SD dia mungkin mau bercerita, Ma aku mau bercerita Ma ini ya aku berangan-angan, itu boleh. Jadi kita bisa bilang sama dia, nah kalau kamu mau menceritakan sesuatu yang tidak nyata tapi ada di pikiran kamu, boleh kamu bilang, Ma aku bermimpi loh satu saat jadi presiden. Aku mau jadi ini gitu aku ya. pingin loh bisa pergi ke tempat yang tinggi sekali, terus kita nanti bisa terbang di sana. Oh iya nanti di surga itu misalnya gitu kan. Nah tapi memang usia 3 tahunan sampai 5 tahun itu udah deras sekali kemampuan dia sedang mengembangkan kognitifnya. Betul. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan topik yang sangat menarik kita, yaitu stop kebiasaan berbohong pada anak. Tetaplah bersama kami di dalam Love Your Child. Kembali lagi bersama kami pemirsa, masih dalam topik stop kebiasaan berbohong pada anak. Nah, Ibu Helena melanjutkan nih tadi, kan ada anak 3-5 tahun yang mungkin dia berimajinasi, dia tidak tahu mana fakta, dia tidak tahu mana imajinasinya. Pokoknya ada di pikiran dia, seakan-akan dia sudah di bulan gitu ya. Seperti gitu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah ini untuk anak yang sudah lebih mengerti gitu. Nah apa sih kira-kira yang membuat anak itu, mengapa anak itu berbohong seperti itu? Kan, alasannya apa aja sih? Alasannya apa sih gitu? Mengapa dia berbohong? Ada 3 alasan utama sih yang paling sering muncul pada anak-anak ya, bukan orang dewasa nih ya. Pada anak-anak yang pertama adalah karena itu tadi tuh berkembangnya imajinasi dan membuat dia jadi berfantasi. Apalagi kalau dia suka nonton film, misalnya film kartun ya kan, waduh bisa ya di punggung itu ada helikopternya gitu, ada baling-balingan gitu kan. Itu film kartun-kartun itu. Terus kan di film kartun juga suka ada ada fantasi-fantasi yang ditawarkan seperti wah makanan muncul mendadak misalnya gitu, kling kayak gitu misalnya ya kan. Kalau
anak-anak sering terbiasa melihat adegan-adegan seperti itu, dia berpikir oh bisa ya keluar makanannya. Padahal kan itu kan semua adalah imajinasi, bukan kenyataan. Gak mungkin kenyataan bisa begitu ya kan. Nah itu fantasi. Yang kedua adalah kadang-kadang anak-anak ini mungkin karena merasa minder sama tetangganya, teman sebayanya gitu. Jadi kalau temannya bilang, aku dong ini jalan-jalan ke Amerika. Ih, aku juga ke ini, aku juga ke Kanada ya misalnya gitu kan. Terus aku dong ke Dufan, aku juga kemana gitu kan. Jadi tidak mau kalah ya, sudah defensif dari awal. Padahal itu nggak ada orang di rumah seharian gitu kan. Cuman nggak mau kalah. Nanti tuh 3 orang bisa tuh semuanya ke Dufan gitu kan. Satu bilang ke Dufan, semua ke Dufan gitu kan. Aku juga pernah ke Dufan. Iya gitu kan. Tapi kan aku kan bisa, aku dong dikasih es krim, aku juga 2. Dan satu lagi bilang aku 3 gitu. Jadi sebetulnya itu karena mungkin rasa minder atau rasa rendah diri, atau mungkin perkembangan self esteemnya yang belum sempurna. Nah tugas orang tua memang harus selalu ingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang berharga gitu ya kan. Mau kita ke Dufan atau gak ke Dufan itu berharga di mata Tuhan. Cuma kita semuanya punya pengalaman yang berbeda. Itu boleh diulang-ulang sama anak-anak. Jadi poin yang menarik ya dari orang tua betul. Untuk menanamkan rasa percaya diri, itu dia, kepuasan pada anak. Bersyukur ya kan. Bersyukur. Jadi jangan malu kalau misalnya temannya punya ayunan di rumah, kita nggak ada, nggak apa-apa. Nanti kita main ke rumah dia gitu kan. Atau ke tempat lain di taman mungkin ada ayunan. Dan tidak harus loh, semua orang harus punya ayunan, nggak harus loh misalnya gitu. Ya terus yang ketiga ini nih yang jelek nih, menghindari konsekuensi negatif. Mungkin dia tahu memecahkan piring misalnya gitu kan. Terus waduh nanti mama marah nih, takut, akhirnya berbohong. Jadi ada takut gitu ya. Iya, pokoknya mencegah dimarahi, mencegah dapat hukuman, ya kan? Atau mungkin mamanya terlalu galak sehingga akhirnya dia takut untuk berterus terang tentang sesuatu yang salah gitu. Nah itu 3 hal utama. Jadi ya kita sebagai orang tua mungkin perlu menyikapi ini. Jadi kalau yang fantasi tadi kita ajarkan tentang fakta dan fiktif. Nah kalau anaknya suka membual, suka boasting gitu lah, artinya pamer gitu ya, sesuatu yang nggak ada misalnya gitu. Omku dong datang tiba-tiba bawa itu makanan banyak sekali, padahal omnya cuma bawa martabak gitu kan. Ya kan, atau apalah gitu, dikasih baju padahal nggak ada gitu. Nah itu perlu ingatkan sama anak kita bahwa seperti itu nggak perlu dilakukan, karena tanamkan rasa bersyukur sedari dini ya. Iya, dan apa adanya. Kamu maksudnya ngomong seperti itu kan supaya kamu ini ya nggak dihina teman ya. Iya, padahal nanti akhirnya kalau ketahuan, kira-kira teman kamu jadi percaya nggak sama kamu di kemudian hari? Kan jadi nggak percaya, bohong, tempo hari aja berbohong. Kalau orang sudah berbohong, nanti biasanya susah untuk dipercaya lagi, gitu kan? Nanti kalau kita pas ngomong langsung, bohong, nah, karena kemarin udah berbohong kan? Makanya jangan berbohong, nah, supaya kita bisa dipercaya, gitu. Nah yang ketiga tuh, yang paling buruk menurut saya adalah ini yang harus kita sikapi dengan sangat hati-hati, yaitu menghindari konsekuensi. Ya, menghindari konsekuensi negatif maksud saya. Konsekuensi kan bisa positif bisa negatif ya. Jadi menghindari hukuman, menghindari sanksi, menghindari tugas, menghindari PR. Nah itu kan. Itu dia. Kita pernah mengalami masa itu ya dulu. Jelly. Kapan itu Jelly? Waktu masih kecil juga kan. Iya sih, sama saya juga kok. Jadi sekarang bagaimana menyikapi anak kita gitu loh. Yang kadang sekarang saya sudah punya anak SD dan dia tuh paling males kalau sudah disuruh buat tugas. Akhirnya bilang gak ada tugas kok gitu ya. Kan sekarang kita bisa lihat di Google Class sebenarnya. Cuman dia banyak alasannya. Tiba-tiba yang gak mau makan, mama tapi saya lapar. Mama tapi saya, pokoknya banyak alasannya supaya dia tidak buat tugas seperti itu. Nah kira-kira apa yang harus kami nih orang tua lakukan nih untuk anak-anak kami yang karena menghindari konsekuensi negatif itu, Ibu Helena. Jadi kita bisa tahu, kita juga mungkin tidak terdesak untuk kamu ini kan semakin mungkin marah, semakin dia takut dan juga bisa ada kebohongan di selanjutnya seperti itu. Jadi langkah pertama memang kita kalau mau anak kita berani mengatakan yang sebenarnya, kita harus kontrol dulu nih
dan kontrol dulu, maksud saya kontrol dulu kebiasaan kita untuk marah ketika anak jujur gitu kan. Iya, Kadang-kadang kan, ma piringnya pecah, tuh kan dia langsung marah kan, itu langsung refleks. Nah itu kita harus latih dulu, latihan kontrol dulu. Berarti dari orang tua dulu ya, ini ya pelajarannya harus melatih. Iya. Jadi kan tidak mudah loh untuk berkata jujur, nggak mudah loh. Melawan ketakutan dimarahi, melawan ketakutan melihat mamanya nanti kecewa, itu berat loh buat seorang anak. Jadi kita perlu belajar untuk melatih diri kita sendiri dulu. Jadi saya selalu bilang kepada semua orang tua yang bermasalah anaknya, saya suka bilang tolong cek dulu diri kita. Ada nggak sesuatu yang perlu diperbaiki gitu kan? Karena apa, biasanya kalau mau merubah anak kita harus rubah dulu diri kita. Jangan kita ngotot anak kita berubah lah kita sendiri. Nah kalau misalnya dia sering melihat mamanya suka menghindari tugas, mungkin dia dengar tuh mama telepon, iya saya sakit perut jadi saya nggak bisa kerjakan tugas. Jadi gitu kan. contoh ya buat dia sebenarnya. Mama tuh siapa? Ini lagi bos lagi ngomong, iya pak saya nggak bisa kerja pak karena saya sakit perut gini. Pas tutup, hehe, aman. Nah, habis itu kita kan bisa nonton TV segala. Kadang lihat, oh boleh ya, oh fine. Gitu. Jadi besok-besok aku coba begitu ya. Kalau aku lagi nggak suka mengerjakan sesuatu, aku bilang aja sakit. Aku bilang aja itu kan gitu kan. Itu berarti merupakan salah satu juga mengapa anak bisa berbohong, karena dia mengimitasi apa yang orang tuanya lakukan. Iya kan. Betul sekali. Jadi kalau anak-anak balita tuh bahaya loh. Bahaya, dia tuh meniru banget. Betul. Sangat meniru. Jadi kalau bisa tuh pada saat-saat balita, memang yang orang dewasa yang ada di sekitar anak kita dipilih lah yang jujur gitu. Jangan sampai pembohong karena dia akan ikuti. Oke, betul. Dan Ibu Helena, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Love Your Child. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas tentang stop kebiasaan berbohong pada anak. Nah, Ibu Helena melanjutkan tadi ya. Kan ketakutan orang tua ini ada sebenarnya ketika anaknya besar, dia akan menjadi seorang pembohong. Karena saya ingat banget waktu saya masih kecil, ayah saya selalu berkata, harus jujur, nomor satu itu jujur. Kalau kamu besar tidak jadi jujur, kamu tidak akan dipercaya oleh orang lain. Nah itu yang selalu terngiang-ngiang dari saya masih kecil, saya SD, SMP, SMA, itu terus diulang-ulang sama ayah saya gitu. Nah itu merupakan suatu ekspresi ketakutan orang tua, anak ini nanti tidak jujur gitu loh Ibu Helena. Nah sebelum kita ke situ kenapa atau bagaimana kita supaya anak ini stop berbohong, mungkin yang kita ingin tahu dulu bagaimana ciri-ciri sih anak-anak itu berbohong gitu, walaupun kita orang tua mungkin sudah tahu ya. Jadi udahlah, kita sebagai manusia nggak mungkin nggak pernah berbohong, nggak mungkin, pasti pernah kan. Jadi kita juga sebetulnya tahu kira-kira seperti apa orang berbohong, apalagi kalau itu orang tuanya sendiri, ya kan? Kalau itu orang tua sendiri gerak-gerik kayak misalnya gini loh. Dulu saya punya adik kecil karena saya jauh sekali ya jaraknya. Dia mencuri makanan di kulkas yang kita bilang nggak boleh dimakan ya. Nanti makannya nanti malam gitu. Tapi dia udah penasaran kali ya. Jadi dia buka kulkas, dia makan 1, 2. Terus saya pikir siapa ya yang buka kulkas kok kenceng-kenceng banget. Terus siapa yang buka kulkas? Nggak tahu. Pada belepotan di sini. Sudah ada semua. Ini warna coklat semua. Kamu habis makannya ini ya yang di kulkas ya? Enggak, aku enggak, pada di dalamnya masih ada makanan. Masih kelihatan coklatnya. Jadi apa tuh namanya, kalau orang tua biasanya sih feelingnya kuat, apalagi mama. Pasti kuat, sudahlah dari gerak-geriknya dan kalau ya ketika dia ditanya terus dia berusaha untuk mengalihkan atau mungkin malah jadi marah gitu. Nah itu bisa jadi dia sedang mengatakan yang tidak sebenarnya, kecuali imajinasi ya. Kalau imajinasi ya dia malah berapi-api ceritain makin heboh gitu. Malah antitesis dari yang ketiga tadi itu ya, yang konsekuensi dari alasan dari apa tuh namanya anak suka berbohong tuh biasanya karena fantasi, karena membual, karena rasa percaya diri yang kurang ya. Dan yang ketiga itu menghindari konsekuensi negatif. Ya kan. Nah pokoknya yang paling utama adalah kita memang perlu
tahu anak itu berbohong atau tidak itu sebenarnya dengan latihan untuk jujur gitu. Jadi kalau anak itu sudah terlatih untuk berkata yang sebenarnya, ketika satu kali dia berbohong kita langsung kerasa kok. Langsung kerasa. Dan ketika kita tahu bahwa anak kita berbohong, jangan langsung dipermalukan. Misalnya kayak mulutnya coklat seperti itu yang adik saya itu kan, kita nggak langsung bilang kamu bohong ya, jangan gitu. Coba lihat gitu. Jadi mungkin dia akan lebih ke yang ketiga tadi, takut. Kemudian kita bawa ke kaca, coba lihat ini apa nak. Nggak apa-apa kalau kamu mau boleh, tapi lebih baik kamu ngomong dulu. Kasih pengertian ya. Jadi kalau kamu tadi kamu bilang enggak, nah ini apa? Gitu langsung ketahuan. Malu kan kalau ketahuan. Oke, lain kali ngomong deh ya, ngomong aja terus terang kalau kamu mau kue itu atau makanan itu gitu. Oke, Bu Helena, ini yang paling penting kita sebagai parents, sebagai orang tua atau bahkan sebagai tenaga pendidik ini, bagaimana kita menyikapi supaya anak ini dia stop atau tidak mempunyai kebiasaan berbohong ini. Iya. Jadi yang pertama tadi ya, kembali kita ingat bahwa kita orang dewasa, sebagai guru atau sebagai orang tua, kita harus jadi contoh. Oke lah, di masa lalu waktu kita punya pengalaman berbohong di masa lalu, sudah jangan dibawa-bawa lagi ke sekarang gitu. Stop. Karena apa? Nih ada anak-anak nih yang nonton kita nih. Ya kan, mereka akan lihat kita dan dia akan bisa mengimitasi. Kalau dia mungkin sudah dewasa, mungkin ya dia bisa belajar ya bahwa oh ini salah dan ini nggak salah. Tapi biasanya kalau udah kebiasaan susah diberhentikan. Susah. Saya sudah sering ketemu sama orang yang sudah aktif dalam pelayanan, sudah aktif dalam kegiatan rohani, tapi kebiasaan bohong itu nggak berubah loh, nggak berubah. Jadi ya memang tuh kita perlu stop segera. Iya, dari dini, kalau bisa sedini mungkin benar. ya, apalagi sedari anak-anak. Jadi kalau seperti tadi kan kita tangkap basah nih, adik kita atau anak kita berbohong, ya kita coba ajak diskusi, gitu loh. Kalau berbohong itu akibatnya seperti apa? Jadi tidak langsung dimarahin, iya kan? Betul, iya betul. Dan mungkin next time kita bisa bilang bahwa kalau kamu berbohong, terpaksa harus ada konsekuensinya nih. Ya, nah konsekuensinya bahkan kita bisa diskusikan loh. Misalnya sanksinya apa nih? Kamu mau kasih apa? Kamu tidak gini lagi. Misalnya nggak boleh nonton TV, cabut kesenangan dia. Misalnya kesenangan dia nonton TV atau kesenangan dia bermain. Oke, kamu nggak boleh bermain dengan teman di luar selama 1 hari kalau mami tahu kamu berbohong. Besok diulang lagi. Oke, berarti tambah dong 2 hari gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan sampai nggak ada konsekuensi. Jadi kan kita udah diskusikan bahwa itu nggak baik dan jangan ulang lagi ya. Mungkin kalau belum pernah dijelaskan dikasih sanksi kayaknya nggak adil ya. Tapi kalau dia sudah juga tidak mengerti ya, ternyata itu salah. Betul. Harus dikasih sanksi. Kasih tahu dulu bahwa bohong adalah sesuatu yang tidak baik dan itu bisa membuat nama dia tidak dipercaya lagi. Dan yang kedua, yang paling utama itu juga dosa kan? Iya, dosa ya kan. Dan berikutnya juga kita perlu ingat juga bahwa anak kita ini sebenarnya dalam keadaan situasi seperti apa. Kalau dia anak yang mungkin ada gangguan attention deficit hyperactive disorder atau ada gangguan perhatian, gangguan perhatian dan hiperaktif. Ini kan memang mereka ini punya pola yang sangat umum, yaitu 3 hal. 1, dia gampang lupa. Gampang lupa. Dan yang kedua tuh dia tuh memang disorganized gitu. Berantakan gitu kan, susah untuk teratur gitu ya kan. Dan yang berikutnya juga mereka tuh sering pindah-pindah. Tadi main ini, tiba-tiba belum selesai mau main itu lagi, belum selesai main itu lagi, jadi impulsif gitu. Tadi mau ke sini, tiba-tiba berubah ke sana. Tiba-tiba dia pikir, enggak aku ke atas, belum selesai, kemana lagi. Jadi tidak bisa fokus juga ya. Nah jadi biasanya nih kasus yang suka ditemui adalah dia nggak mau mengakui bahwa mamanya sudah suruh dia ngerapiin misalnya. Nah tolong rapikan ya mainan yang kamu sudah mainkan. Katanya iya. Tapi ternyata nggak dirapikan. Terus waktu mamanya bilang, nah mama sudah bilang, enggak mama nggak bilang gitu. Nah itu susah kalau kita bilang bahwa dia berbohong. Karena bisa jadi dia lupa gitu. Bisa jadi lupa karena itu pola umum dia. Maksud saya memang itu kecenderungan dia. Tapi bukan berarti bahwa kita biarkan saja, tidak. Kita perlu ingatkan, nak tadi ingat nggak? Kamu waktu kamu lagi duduk, terus mama lewat nih. Terus kamu bilang,
Mama tawarin kamu nonton, kamu bilang mau main aja. Mama bilang apa? Mama bilang kan rapikan ya, habis ini ya dituntun untuk mengingat kembali. Tapi kalau toh dia masih ngotot juga, ya mungkin memang dia lupa beneran gitu. Nah berarti kita bisa bantu dia, misalnya tulis di samping tempat bermainnya, setelah bermain tolong dirapikan, nah gitu kan. Terus kita tinggal ingatkan, tuh kan ada tulisannya, misalnya gitu, dibantu. Nah konsekuensinya apa nih kalau nggak dirapikan? Berarti mungkin besok kamu nggak boleh main dulu ya, misalnya kayak gitu. Jadi ada konsekuensi setelahnya itu ya. Betul. Oh berarti setiap tindakan dia harus ada konsekuensinya ya? Iya. Kalau dia jujur kasih konsekuensi positif. Iya. Kalau nggak jujur ya negatif lah. Oke, baik. Saat ini mungkin ada pesan dari Ibu Helena. Ya, buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita perlu mengetahui bahwa kejujuran adalah sesuatu modal yang sangat mahal dan warisan yang sangat berharga. Mari berikan teladan untuk jujur sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik. Oke, baik pemirsa, terima kasih kepada Ibu Helena yang sama-sama sudah menjadi narasumber kita dalam topik kali ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Mari kita sebagai orang tua, sebagai tenaga pengajar, kita patut untuk menjadikan diri kita contoh agar supaya anak-anak kita dapat menjadi generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom.